Oke baik, kembali lagi dengan saya Agung Juansyah yang kali ini akan membuat learning journal selanjutnya yang berjudul tentang penelitian komunikasi politik. Penelitian komunikasi politik adalah kajian ilmiah yang memfokuskan diri pada proses penyampaian pesan politik antara aktor politik seperti politisi, partai politik, atau pemerintah dan publik, serta dampaknya terhadap opini publik, perilaku politik, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Linda Lee Kait, dalam buku Handbook Penelitian komunikasi politik didefinisikan sebagai bidang studi interdisipliner yang mengkaji peran komunikasi dalam proses politik. Bidang ini menggabungkan konsep-konsep dari komunikasi ilmu politik, jurnalisme, sosiologi, psikologi, pula sejarah dan retorika untuk memahami bagaimana informasi politik disampaikan, diterima, dan dipengaruhi opini publik serta kebijakan pemerintah. Lalu ada juga sejarah penelitian komunikasi politik. Era klasik atau Yunani dan Romawi kuno. Pada masa Yunani dan Romawi kuno, komunikasi politik berfokus pada retorika sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan tokoh seperti Aristoteles dan Cicero. Mengembangkan teori-teori komunikasi yang menekankan pentingnya persuasi dalam kehidupan politik. Era Perang Dunia tahun 1920 sampai 1940-an, Perang Dunia I dan II, memunculkan kebutuhan untuk memahami dampak propaganda. Laswell, seorang ilmuwan politik, menerbitkan karya seminarnya Propaganda Peacinique in the World War. Lalu ada era pasca Perang Dunia II. Era pasca Perang Dunia II yaitu setelah perang fokus penelitian bergeser ke efek media terhadap opini publik dan perilaku politik. Lalu ada teori wacana kritis. Analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan salah satu jenis analisis wacana yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah ujaran atau teks, baik dalam lingkup kecil ataupun luas. Fairclough berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah mengacu kepada penggunaan bahasa yang menyebabkan kelompok sosial bertarung dan mengajukan ideologinya masing-masing. Konsep ini berasumsi bahwa wacana dapat saja memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang. Lalu model Norman Fairclough yaitu kritis dalam 3 dimensi, yakni dimensi tekstual, dimensi kewacanaan, dimensi praktis sosial budaya. Lalu ada teori agenda setting. Agenda setting ini berawal dari pemikiran dua orang yaitu Walter Lippmann dan Bernard Cohen. Lalu teori agenda setting ini diperkenalkan oleh Maxwell dan Donald L. Schwab pada tahun 1972. Lalu ada model teori agenda setting yaitu agenda media, agenda publik, agenda kebijakan, lalu teori framing. Analisis framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibingkai dan dipublikasikan oleh media. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.